Kita udah sampai. Kita masuk dulu ya. Kita masuk dulu ya ke kebun binatang. Oke? Ya. Ayo. Aku lihat jerapah. Ada gajah. Wah, adik-adik senang. Senang. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan ibadah dulu ya. Kita akan memuji, kita akan memuliakan Tuhan. Adik-adik di rumah semuanya siap? Kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Kita akan berdoa memulai ibadah sekolah minggu kita. Haleluya. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersuka cita oleh karena Tuhan memelihara kehidupan kami. Engkau baik Tuhan, Engkau sahabat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memuji Engkau, memuliakan Engkau. Berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Adik-adik yang di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan? Jangan lupa bangkit berdiri semuanya. Ikuti gerakan kami di sini ya. Harta yang sesungguhnya ialah Yesus. Haleluya. Kupikir-pikir rumah mewah, wow. Kupikir-pikir mobil mewah, yeah. Kupikir-pikir harta
pikir semua itu buatku bahagia. Ku pikir-pikir rumah mewah, wah. Ku pikir-pikir mobil mewah, yeah. Ku pikir-pikir harta yang banyak. Ku pikir semua itu buatku bahagia. Harta sesungguhnya dialah Yesus, Yesus, Yesus dalamku. Harta sesungguhnya
biasa. Yesus yang selalu mencintai kehidupan kita. Biarlah saat ini kita semua ingin mengekspresikan betapa kita mencintai Yesus. Haleluya. Nyanyi pujian ini sama-sama. Di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa bersama. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih kepadamu Bapa yang baik. Engkau Allah yang selalu mengasihi setiap kehidupan kami. Kami punya Engkau Yesus yang luar biasa. Engkau Allah yang mencintai kami. Kami bersyukur dan kami bangga menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan saat ini kami akan dengar lagi untuk kebenaran firman Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman yang akan kami dengar sebentar dapat tertanam dalam hati kami, dapat berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap guru-guru yang akan membawakan berita firman-Mu, memberkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, dan ajar kami selalu untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tentu kita yakini adalah perkataan Allah yang penuh kuasa, yang sanggup menyelamatkan, memulihkan dan memberkati setiap kita umat Tuhan yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, saat ini kebenaran firman Tuhan akan bercerita atau membahas tentang kehidupan orang Kristen. Berbicara tentang kehidupan yang berarti adalah cara atau suatu keadaan hidup dari para pengikut Kristus, tentu begitu luas kalau kita mau melihat hal-hal apa saja yang ada di dalamnya dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi ada beberapa perikop dalam Alkitab yang menjelaskan banyak hal di dalamnya, yang bisa kita lihat di dalam surat Efesus pasal yang keempat dan kelima. Ada perikop yang bercerita tentang manusia baru, hidup sebagai anak-anak terang, maupun yang ada di Kolose. Dan kita dapat ketahui dalam Kisah Para Rasul 11:26, di situ kita temukan kata pertama dari Kristen tercatat dalam Alkitab. Kalau kita melihat suatu hal yang diangkat, mengapa para pengikut Kristus di saat itu disebut Kristen, tentunya karena ada hal yang berbeda daripada banyak orang, banyak kelompok masyarakat yang ada di saat itu.
Nah, perbedaan yang ada dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang mengikuti Yesus, itulah yang membuat banyak orang menjadi heran dan membuat banyak hal yang terjadi pun di akhir zaman ini karena karya Tuhan di dalam kehidupan orang Kristen. Sehingga firman Tuhan pun berkata di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus pernah berkata tentang jemaatnya yang akan dibangun di atas batu karang, sehingga dikatakan alam maut pun tidak dapat menguasainya. Ada hal yang menggerakkan kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang mengikuti Yesus pada saat itu. Dan itu pun yang tetap terjadi sampai saat ini. Dan saat ini kita akan melihat dua pokok saja dalam membahas beberapa hal di dalam kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen. Yaitu yang pertama, bagaimana seseorang itu bisa menjadi pengikut Kristus. Di dalam kebenaran firman Tuhan menjelaskan bahwa tidak ada seseorang yang dapat percaya kepada Yesus kalau tidak dengan karya Tuhan, karya Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada seseorang sehingga seorang itu dapat tahu kebenaran tentang Yesus dan dapat percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Lalu kita akan mendapatkan juga bahwa sesungguhnya kehidupan pengikut Kristus yang digerakkan oleh sesuatu yang datangnya dari Tuhan, yang membuat perbedaan bagi begitu banyak kelompok orang yang dalam dunia ini, itulah yang akan menarik banyak orang supaya dapat mengenal Yesus, Allah yang hidup, yang diam di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Kalau kita melihat kata bagaimana seseorang menjadi seorang pengikut Kristus, itu adalah suatu proses. Tidak serta-merta ketika seseorang itu dilahirkan dalam dunia ini dalam keluarga Kristen, sehingga ia disebut sebagai pengikut Kristus. Atau jika seseorang remaja yang dibatasi oleh usia tertentu mendapatkan kartu tanda penduduk, sehingga di kartu tersebut ditetapkan nama kita di sana, tanggal tahun lahir kita, dan agama kita tertulis Kristen. Bukan hanya sebatas itu, seseorang itu disebut Kristen. Karena sesungguhnya Kristen itu bukan hanya sebagai status keagamaan, identitas pribadi. Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, tetapi sesungguhnya Kristen itulah adalah karya Tuhan yang telah mengubahkan seseorang tersebut sehingga ia lahir baru. Ia menjadi ciptaan yang baru. Dan itu semuanya dikaryakan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan dan Roh Tuhan sajalah yang berkuasa dapat mengubahkan seseorang itu dari manusia lamanya yang nalurinya telah dicemarkan oleh dosa dan selalu membuahkan kejahatan. Hanya dapat diubahkan hanya karena kuasa Tuhan. Arti seseorang menjadi Kristen yaitu ketika seorang telah mengalami kelahiran baru. Sehingga kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat 3 sampai ke 5, di situ dijelaskan bagaimana seseorang itu tidak akan bisa melihat dan masuk ke kerajaan surga kalau ia tidak dilahirkan kembali. Bukan secara jasmani tetapi secara rohani. Dan itu hal yang membuat status orang tersebut yang dahulunya hidup dan dikuasai dalam kegelapan menjadi anak-anak terang. Orang-orang yang berada di dalam kerajaan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan itu adalah suatu proses yang dikerjakan oleh Tuhan semata. Tetapi tidak berarti
tidak ada bagian dari manusia, orang yang percaya, untuk dapat mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Karena seperti yang saya katakan, menjadi pengikut Kristus itu adalah suatu proses. Dia bukan hanya sekedar sampai kepada percaya, tetapi sampai juga kepada mengalami Yesus sendiri yang menjadi Tuhan, yang memerintah dalam hati, pikirannya, perkataannya, tingkah lakunya setiap hari. Sehingga dengan cara hidup, prinsip hidup yang baru, maka seseorang itu memberikan dampak perbedaan kepada kelompok orang yang lain yang tidak percaya Yesus yang ada dalam dunia ini. Itu yang menjadi renungan, pokok renungan pada saat ini yang pertama, yaitu seseorang menjadi pengikut Kristus, yaitu karena karya Tuhan semata, karena kasih karunia Tuhan. Dan firman Tuhan dan roh Tuhan itulah yang memampukan seseorang pengikut Kristus ini menjalani kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga di dalam keseharian hidupnya, Kristus bisa disaksikan lewat keberadaan hidupnya setiap hari. Puji Tuhan, itu adalah hal yang luar biasa, yang perlu kita renungkan dan kita hidupi setiap hari. Karena sesungguhnya seorang pengikut Kristus, kehidupan orang Kristen itu bukan hanya sebagai status kita saja, tetapi itu adalah perjalanan kehidupan atau gaya hidup rohani yang telah dikaryakan oleh Tuhan, yang menghiasi hati, pikiran, perkataan, dan tingkah laku kita setiap hari. Puji Tuhan, betapa indahnya kalau kita mengerti arti seseorang yang sudah mengikut Kristus. Dan ini pun juga yang harus mendorong kita agar supaya dalam perjalanan kehidupan kita benar-benar tetap menjadi pengikut Kristus. Tidak hanya sebatas orang kenal kita adalah orang Kristen, tetapi benar-benar ada hasil, benar-benar ada buah yang terlihat berbeda dari orang lain yang belum percaya Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Dan hal yang kedua, bagaimana caranya menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, dari hari ke hari, kehidupannya itu benar-benar mencerminkan Kristus dalam kesehariannya. Kita bisa melihat di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai yang ke-7. Bagian kedua ini kita akan lihat seperti apa kita menjalani kehidupan Kristen. Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Di sana disebutkan, kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tanpa menjalani kehidupannya dari hari ke hari bersama dengan Tuhan, dalam tuntunan firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, maka bisa dijamin seorang tersebut pun bisa menceritakan kehidupan lamanya. Bukan lagi kehidupan manusia baru yang sudah dikaryakan oleh Tuhan Yesus. Untuk itu, betapa pentingnya firman Tuhan katakan, kita yang telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, kita tetap di dalam Dia. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes juga, pasalnya yang ke-15, di situ ada perikop yang bercerita tentang pokok anggur yang benar. Firman Tuhan juga dijelaskan di sana,
Tidak mengapa kita melihat hal itu. Yohanes pasalnya yang ke-15. Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-4. Kitab Injil Yohanes pasal 15, ayatnya yang ke-4, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dikatakan di sana bahwa kita ini seperti ranting yang harus tertanam pada pokok anggur. Yesus Kristus Tuhan kita. Tanpa hal itu, sebagaimana digambarkan kehidupan orang percaya seperti ranting ketika tercampak dari pokok anggur, maka ranting itu akan mengalami kekeringan dan tentu tidak berbuah. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hendaklah kita tetap di dalam Dia. Ada banyak cara bagaimana kita menjalani kehidupan untuk tetap di dalam Dia. Berdoa senantiasa, membaca, merenungkan, mempelajari, dan melakukan kebenaran firman Tuhan adalah hal-hal yang tak bisa hilang dari kehidupan orang percaya. Tanpa adanya hal tersebut, kita tidak akan bertumbuh. Seperti firman Tuhan minggu yang lalu, kehidupan orang Kristen bertumbuh itu butuh makanan rohani yang akan membuat kita semakin bertumbuh, semakin dewasa, menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalamnya Tuhan akan memimpin kita bagaimana cara menjalani kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Ada begitu banyak cara tentunya untuk kita menjalani kehidupan ini sebagai seorang pengikut Kristus. Di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayat 1 dan 2, di sana menjelaskan bagaimana kita harus menghidupi kebenaran itu. Bagaimana kita harus hidup di dalam kasih. Ada banyak ayat dalam firman Tuhan yang menjelaskan hal itu. Karena sesungguhnya tanpa kasih kita tidak akan mencerminkan sifat kasih Allah yang sudah menyelamatkan kita. Bagaimana kita harus hidup dipimpin oleh Roh, dan bagaimana kehidupan kita pun harus berdampak bagi masyarakat. Etika, kesopanan, bagaimana cara hidup yang baik berinteraksi dengan semua orang yang ada di dalam dunia ini, tentu akan memberi gambaran bagaimana seharusnya orang lain melihat kehidupan kita. Kristus yang ada dalam hidup kita, yang kita taati, yang kita ikuti setiap hari. Sehingga dari waktu ke waktu, Tuhan akan memimpin kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Sehingga kehidupan kita setiap hari yang Tuhan percayakan memiliki arti yang sungguh luar biasa. Tidak bergerak dengan keinginan diri sendiri, tetapi digerakkan oleh Tuhan melalui firman dan Roh Tuhan. Kita akan berdampak bagi orang lain. Hidup kita akan memuliakan nama Tuhan. Pasti kita pun akan diberkati. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetaplah setia. Kita bisa berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Ikut Tuhan selama-lamanya. Layani Tuhan dengan apapun yang Tuhan percayakan bagi kita. Talenta, karunia yang diberikan, kita mau lakukan, kita mau kembalikan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua dan yang memberkati kita semua, yang selalu menginginkan kita dengan firman dan Roh-Nya yang selalu ada bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena karya-Mu kami bisa mengenal Engkau, percaya Engkau, dan mengundang Engkau masuk dalam hati kami yang telah kami jadikan Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau pun yang selalu memimpin hidup kami, mengingatkan kami, mengajarkan kami bagaimana cara hidup kami yang baik di dalam dunia ini. Sehingga melalui kehidupan kami,
orang lain akan melihat bahwa kami adalah pengikut Kristus. Orang akan mengenal Engkau melalui cara hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami semua agar supaya dari hari ke hari kami semakin dibentuk, kami semakin diubahkan menjadi seperti yang Kau kehendaki. Seperti Engkau dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perasaan kami. Biarlah hal itu yang menggerakkan kehidupan kami mulai hari ini semakin indah sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati semua umat-Mu. Para remaja yang saat ini masih berada di rumah belum sempat beribadah. Tetapi kami tahu ada satu waktu kami pun akan berjumpa di dalam rumah-Mu. Tuhan juga memberkati mereka dalam semangat mereka menghidupi kehidupan yang Kau percayakan. Tuhan memberkati masa depan mereka Tuhan. Tuhan tahu apa yang mereka rindukan. Engkau Allah yang telah terlebih dahulu menyediakan rancangan yang terbaik dalam hidup mereka. Kuasa iblis yang mencoba menjatuhkan setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang mengikut Engkau dengan setia, kami tolak, patahkan, hancurkan semua kuasa iblis di dalam nama Yesus. Biarlah kami semua, bahkan keluarga kami, saudara kami, bahkan ada banyak orang yang akan dituntun kepada Tuhan, tetap menjalani kehidupan ini sebagai pengikut Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami tahu jaminan ketika kami percaya dan menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Engkau, maka kekekalan surga yang mulia itu menjadi bagian kami. Keberkatan dalam dunia pun, kemenangan bersama dengan Engkau, kami yakini itu menjadi bagian kami. Tuhan bersama kami menjalani kehidupan ini. Sampai kapanpun Engkau izinkan kami dalam dunia ini, kami mau mengikut Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan semua kita yang percaya bersama berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.